Selamat pagi, Bapak Iwan Sonjaya, STMT. Kenalkan, kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini ingin membahas tugas prototyping dengan metode design thinking dengan mengusung tema e-learning. Saya Michael Nathanael. Saya Marwah Nur Safira. Saya Anissa Marfadila. Design thinking. Design thinking adalah metode untuk menyelesaikan masalah yang mengutamakan empati terhadap pengguna, inovasi, dan pembuatan prototipe. Tahapan-tahapannya yang pertama ada empathize, untuk memahami kebutuhan dan permasalahan pengguna melalui riset dan pengamatan. Kemudian define, menyusun permasalahan yang dihadapi berdasarkan pemahaman yang didapat pada tahap empati. Lalu ideate, menciptakan banyak ide untuk menyelesaikan permasalahan yang telah didefinisikan sebelumnya. Lalu prototype, membuat prototipe untuk menguji ide-ide yang diciptakan dalam tahap ideate. Yang terakhir adalah test, melakukan uji coba terhadap prototipe untuk mengevaluasi solusi yang ditawarkan dan mendapatkan feedback dari pengguna. Di sini terdapat permasalahan khususnya di daerah tertinggal 3T di pedesaan. Jadi terdapat siswa SD untuk ke sekolah harus melewati sungai deras dan tepi tebing karena lokasi sekolah yang sangat jauh dari tempat penduduk. Kemudian untuk masalah di perkotaan, yaitu ada berbagai masalah yang dapat muncul dalam proses pembelajaran meskipun tidak perlu melewati sungai seperti di desa, seperti kesulitan dalam memahami materi, kurangnya motivasi belajar, atau keterbatasan akses terhadap sumber belajar yang tersedia. Dalam proses design thinking, pada tahap pertama yaitu empathize, di mana dalam studi kasus ini yaitu dalam proses belajar mengajar terdapat banyak aspek yang harus dikelola dan dikontrol. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa kurang terstrukturnya alur data maupun proses dalam PBM seperti data modul pembelajaran, data nilai, tugas, data mahasiswa, dan juga mencakup tidak terstrukturnya atau tidak terjadwalnya proses PBM. Kurangnya kontrol terhadap proses belajar mengajar ini mampu menurunkan efektivitas proses pembelajaran yang disayangkan dapat menurunkan kualitas serta hasil dari proses belajar mengajar tersebut. Maka dari itu pada tahap selanjutnya yaitu pada tahap define, kita dapat melihat sendiri atau merasakan bahwa masih terdapat sekolah yang mengelola proses belajar mengajar dengan cara manual, seperti mengisi absen siswa di kertas, ujian di kertas, bahkan pengumpulan tugas masih dilakukan secara manual. Hal ini dapat mengakibatkan dokumen hilang, tidak tersusun secara rapi, tidak adanya log aktivitas, maupun rusak. Baik, pada tahap ideate ini, berdasarkan uraian masalah pada tahap empatis dan define, maka perlu adanya wadah kontrol yang mampu mengelola segala variabel yang terikat pada proses belajar mengajar, guna meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar dan menciptakan pendidikan yang berkualitas. Menjawab permasalahan yang terjadi pada proses belajar mengajar, maka perlulah sebuah wadah pembelajaran yang mampu mengontrol alur data masukan dan keluaran dari siswa maupun tenaga pengajar. Bukan hanya itu, wadah ini juga mampu mengontrol alur proses belajar mengajar agar lebih terjadwal. Untuk itu, perancangan e-learning sebagai wadah kontrol proses belajar mengajar merupakan jawaban dari permasalahan yang dirasakan oleh banyak orang. Berikut merupakan solusi yang kita temukan untuk menjawab permasalahan yang kita dapatkan, yaitu dengan membuat aplikasi e-learning.
Aplikasi e-learning ini dapat membantu mengatasi masalah-masalah tersebut dengan menyediakan materi belajar yang dapat diakses secara online, interaktif, dan fleksibel. Aplikasi ini juga dapat meningkatkan motivasi belajar dengan memberikan umpan balik dan pengujian yang cepat dan efisien. Aplikasi e-learning ini juga dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap sumber belajar dengan menyediakan materi belajar yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Untuk pembuatan prototipenya di sini kami menggunakan Figma. Berikut adalah wireframe yang dibuat sebelum kita membuat desain UI UX. Setelah dilakukan proses prototyping, selanjutnya adalah testing. Di sini untuk pengetesannya kami juga menggunakan Figma dengan menambahkan user flow. Jadi pada button-button tertentu itu bisa diklik dan dapat mengarah ke halaman desain yang lainnya.
Berikut ini sumber referensi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih kepada Bapak Iwan yang sudah mendengarkan.